Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penilaian. Di sini ada 7 prinsip penilaian, yaitu prinsip komprehensif, prinsip kontinu, prinsip objektif, prinsip validitas, prinsip reliabilitas, prinsip edukatif, dan kebermaknaan. Yang pertama, prinsip komprehensif atau disebut juga dengan prinsip menyeluruh. Jadi dengan kata menyeluruh ini dimaksudkan bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh. Bukan secara terpisah-pisah atau sedikit saja, melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Nah, dengan kata lain, evaluasi hasil belajar dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup, bukan benda mati. Nah, dalam hubungan ini, evaluasi hasil belajar di samping dapat mengungkap aspek proses berpikir, juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai dan norma atau sikap, dan aspek keterampilan yang melekat pada diri masing-masing individu peserta didik. Jika dikaitkan proses pembelajaran, misalkan pendidikan agama Islam, maka evaluasi hasil belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu hendaknya bukan mengungkap pemahaman saja tentang ajaran agama Islam, melainkan apakah mereka sudah menghayati atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu prinsip kontinu. Prinsip kontinu itu adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain itu istiqomah lah. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilakukan secara teratur, terencana dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh itu. Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara berkesinambungan itu juga dimaksudkan agar pihak guru atau dosen dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau rumusan kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya agar tujuan pengajaran sebagaimana telah dirumuskan dapat dicapaikan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip objektif. Prinsip objektif mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Maka evaluasi hasil belajar itu harus sesuai keadaan yang ada, keadaan yang nyata, senyatanya, dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Karena prinsip ketiga ini sangat penting, sebab apabila dalam melakukan evaluasi unsur-unsur subjektif menyelinap masuk ke dalamnya, akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri. Yang keempat yaitu prinsip validitas. Validitas itu berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi dalam mata pelajaran pendidikan.
jasmani, olahraga, dan kesehatan. Misalnya kompetensi mempraktikkan gerak dasar jalan. Maka penilaian valid apabila menggunakan penilaian untuk kerja. Jika menggunakan tes tertulis, maka penilaian itu tidak valid karena tadi dia yang dinilai itu praktek gerak dasar jalan. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu prinsip reliabilitas. Reliabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes. Walau tes tersebut diulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Contohnya misalkan sebuah ulangan harian diberikan kepada siswa. Setelah 1 bulan kembali diberi tugas menggunakan soal ulangan tersebut. Nah, apabila skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya tinggi. Yang keenam, yaitu prinsip edukatif, yaitu suatu tes hasil belajar di mana penilaian tersebut mempunyai suatu tujuan untuk dapat mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik itu telah terbentuk atau sudah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu prinsip kebermaknaan, yaitu suatu penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir program dan sering disebut juga dengan penilaian sumatif atau lebih sederhananya yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir semester dari akhir tahun. Jadi tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yaitu seberapa jauhkah tujuan-tujuan yang berhasil dikuasai oleh para peserta didik, dan penilaian ini pun dititikberatkan pada penilaian yang berorientasi kepada produk, bukan kepada sebuah proses. Maksudnya adalah penilaian lebih mengarah kepada hasil pencapaian akhir pembelajaran tersebut. Dan bagaimanapun hasil yang diperoleh dari penilaian kebermaknaan akan menjadi keputusan akhir, mengingat tidak adanya kesepakatan bagi guru untuk memperbaiki kekurangan para siswa pada semester tersebut. Perubahan baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya atau sekedar bahan untuk penyempurnaan semester berikutnya. Demikian penjelasan prinsip penilaian, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.